Inilah calon-calon lektor Serayon Sibuntuon yang akan bertugas khusus Majaha Hatani de Bata. Nah, asing dang boy band non. Iya, jelas itu. Dang boy. Iya. Inilah Bapak Ibu kita yang hari ini akan latihan dulu pembelajaran. Pertemuan kedua nanti ada praktek dan rekoleksi singkat bersama Bapak Ibu kita ini. Untuk selanjutnya tidak sembarang lagi yang membaca bacaan di gereja. Tidak sembarang lagi. Jadi untuk selanjutnya kalau mulai sonari. Siap. Karena sebelumnya adong dope nomor diban baru mengikat sarungna. Pajahau sianinna ape dang jelas. Haras tajungau ya bago ya bag. Kita akan memulai pembelajaran dan pelatihan lektor kulit ini calon-calon semua. Serayon Sibuntuon. Raja di hutan. Stasi semakin 3, 6 orang. Oh belum ada, masih 4. Masih dalam perjalanan 2 lagi. Stasi Gunung Purba. 1 orang belum hadir ya. 5 yang sudah hadir. Stasi Pandolingan 4 orang. Dengan kades. Baik, Lumber Sitio 4 orang. Masih di Gambiri. Bang Pane belum hadir. Sibuntuon Stasi Serayon Sibuntuon, selamat datang di stasi induk di Rayota 5 stasi Sibuntuon. Ya, Ayo Marwata 5 Marlati lektor Kasabui kita tinggal bertugas di stasi kita masing-masing. Kali ini Pak Jonope juga mendapatkan hingga dibuka secara resmi pelatihan lektor di Rayon Sibuntuon. Oke, tepuk tangan. Jadi Pak Jonope peserta kita Bang Pastor yang berganti menguasai sehari sonari terlanjut begitu ditangani dalam dengan leon kertas on unang mago karena saya unang ibarat jadi lipat-lipat dengan karena jadi 13 dan on bekal bukan belum ada pernah perlu buka proses sehari. Nah di sini pembelajaran kali waktu lektor isi lektor ini ibarat persejarah dalam skenario jalan arah pohonan dan pulau dan dahon dan ditemani dari. Oke, tabung kemudian kalau ada dan rodok dan ada baru pulau along pulau dan tanah diberikan pinama baru kalau berbicara masih dulu ada majidah. Nah, apa sih besok? Setuju? Nah, sangat siap tuh pelajaran. Baik, pelatihan lektor paroki Santo. Petugas terlatih. AKI semai lektor akoli mistina. Napa kedua? Petugas
terpilih atau terhunjuk. Kalian saya sudah lihat Ijen, pemasmur, organis, solis, kor, pemandu umat, komentator, kolektor, dekorator atau dekorator dan lain-lain bagi liturgi. Nah, hal yang dikatakan oleh dahulu dan mendengar di setiap perayaan liturgi adalah salah satu sumber utama perayaan liturgi. Maka kalau dilanjutkan, oleh karena itu tugas sebagai lektor pembaca sabda Allah juga adalah salah satu tugas yang utama dalam perayaan liturgi. Maka kalau kita melanjutkan yang tadi, siapakah lektor itu? Yakni lektor adalah petugas khusus dan salah satu tugas yang utama dalam perayaan. Maka kalau dilanjutkan itu harus disadari dulu ya. Kami adalah petugas khusus untuk membacakan sabda Allah dan tugas itu adalah salah satu yang utama dalam perayaan liturgi. Tugas itu adalah salah satu yang utama dalam perayaan liturgi. 1, 2, 3 lihat. Siapa Bapak Ibu sekalian? Oke. Bisa jadi itu ya. Kenapa menjadi utama? Karena peranan sabda Allah yang sangat penting, mendasar, yang sangat utama juga dalam perayaan liturgi. Karena sabda Allah yang akan dibacakan oleh Bapak dan Ibu itu, peranannya dalam liturgi sangat utama. Salah satu peranan yang sangat utama dalam perayaan liturgi adalah sabda Tuhan. Temukanlah itu di daftar isi. Kalau sudah dilihat, oh padahal minggu nasal, padahal siang on. Lihatlah itu di daftar isi. Pak, ini untuk berlaku untuk hari-hari minggu dan hari raya. Kalau kita contohnya merayakan perayaan lain di hari yang biasa dan bacaannya dari bacaan tertentu yang tidak terdaftar mungkin, maka Bapak Ibu bisa membukanya di belakang ini. Di belakang. Kalau tidak sesuai dengan penanggalan liturgi. Tapi tidak semua kita suci ada di sini. Sesuai kebutuhan saja. Sesuai yang tertulis di buku ini. Nah, semakin bersekutu dan seorang lektor itu harusnya semakin dekat dengan membangun persekutuan yang lebih baik. Itu pula tujuan lektor. Sikap tubuh. Oke, mari kita perhatikan nih Bapak Ibu. Kapan lektor bangun untuk pergi ke mimbar? Kapan? Oke, mari kita baca bersama. Jawabannya setelah doa pembukaan selesai untuk baca bersama dan setelah ayat terakhir Mazmur selesai dinyanyikan oleh pemazmur. Ini untuk yang bacaan kedua. Lihat. Kapan bacaan pertama mau mulai berangkat dari tempat duduknya, yakni setelah doa pembukaan selesai. Tanyakan oleh bahasa kami kepada-Mu, berhijrah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama baru bangkit dari tempat duduknya. Yang terjadi selama ini apa? Kami Tuhan yang kata kuliah bahasa kami bahasa Namion masih berdoa pas di sana baca sudah merasa turun. Tapi tadi aku ribut, ya kan? Jadi ribut. Nah, lektor juga dengan tugasnya tidak bermaksud bahwa dia bebas tidak ikut suasana, bukan itu maksudnya. Tapi ikut semua. Maka yang benar, seorang lektor pertama itu maju bangkit dari tempat dulunya. Kalau kata amin doa pembuka sudah selesai, oke. Baru untuk bacaan kedua dia bangkit setelah pemazmur menyelesaikan ayat terakhir Mazmur.
ya. Maka perlu juga memang diskusi dengan pemasmur. Jangan sampai nanti karena nggak tahu kalian agak-agak kan, kalian agak-agak kayaknya ini. Nah, 3 ayat ini, 3 ayat masmur. Nah, sudah yang ketiga repot baca baju. Tapi ada lebih obat mulai usia. Hari itu dari nanti. Maka perlu juga komunikasi dengan pemasmur. Ya, kalau sudah selesai dinyanyikannya ayat terakhir, maka kita mulai bergerak. Oke, tentang bagaimana caranya? Apakah sekaligus maju ke depan bacaan pertama, lektor pertama dan kedua bersama pemasmur, atau satu persatu dalam sosialisasi tentang liturgi yang sebelumnya di sermon sudah kita tegaskan dan melalui penegasan pastor paroki itu memang dimungkinkan bersama maju kalau part imamnya besar dan luas, atau bisa satu persatu kalau part imamnya kecil. Daripada harus linglung ini itu, maka diputuskan kemarin yang berlaku di seluruh paroki kita ini mau besar atau kecil, part imamnya yakni maju satu persatu. Jelasin ya, Bapak Ibu tidak lagi bersama sehingga mau Siap. Oke. Jadi semuanya orang ada astronom. Kamu lektor dan bulan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Mengikuti sidang rumah dia pastornya sepanjang masih bisa menjalankan tugas. Jadi bukan calon